Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Aulia Putri Lailiana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 dengan NIM 208 820 1002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Kethek Ogleng Pacitan. Materi yang akan dibahas adalah 1. Asal-usul tari Kethek Ogleng. 2. Proses pengembangan Kethek Ogleng ke Wonogiri. 3. Tantangan pengembangan Kethek Ogleng. 4. Asal mula gerakan tari Kethek Ogleng. 5. Kethek Ogleng sebagai seni tari pertunjukan. 6. Kethek Ogleng sebagai seni milik rakyat Pacitan. 7. Gerakan glendrong dalam seni Kethek Ogleng. 8. Nilai kearifan Kethek Ogleng Pacitan. 9. 6 gerakan dasar Kethek Ogleng. 10. Gerakan klasik Kethek Ogleng. Sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui apa itu Kethek Ogleng. Kethek Ogleng adalah seni tari pertunjukan yang para pemainnya mengimitasi atau memperagakan tingkah laku kera dengan kelincahan dan kelucuannya diiringi gamelan. Materi yang pertama adalah asal-usul tari Kethek Ogleng. Kethek Ogleng Pacitan merupakan sebuah seni tari yang diciptakan oleh Sutiman, masyarakat Pacitan, tepatnya Dusun Banaran, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kethek Ogleng sebagai kesenian rakyat yang dihasilkan dari proses interaksi Sutiman saat melihat kera yang sedang bermain-main di antara dahan pohon yang rindang. Tumbuh dan kembangnya seni Kethek Ogleng masa itu juga didukung oleh tim karawitan Desa Tokawi dengan sindennya yang terkenal saat itu, yaitu Rinem. Materi selanjutnya, proses pengembangan Kethek Ogleng ke Wonogiri. Setelah umur 40 tahun, pada tahun 1985, Sutiman pensiun dengan alasan agar proses regenerasi berjalan baik dengan menyerahkan estafet tanggapan kepada murid-muridnya. Banyak murid Sutiman dari Tokawi, Kabupaten Pacitan, Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Kethek Ogleng lebih terkenal di Kecamatan Tirtomoyo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, mengingat wilayah tersebut dekat dengan Kampung Sutiman, didukung dengan tempat pertunjukan dan kostum yang sudah tersedia di wilayah tersebut. Pada perkembangannya kini, seni Kethek Ogleng Wonogiri telah masuk terlebih dahulu sebagai warisan budaya tak benda WBTB di Susul Pacitan pada tahun 2019. Materi berikutnya, tantangan pengembangan Kethek Ogleng. Perjuangan memperkenalkan Kethek Ogleng sangat berat. Dengan keterbatasan fasilitas dan anggapan bahwa Sutiman hilang ingatan. Penyebabnya karena latihan seakan-akan tidak tahu waktu dan dilakukan di berbagai tempat. Akhir tahun 1962, tari Kethek Ogleng mulai mendapat perhatian. Sutiman bekerja sama dengan paguyuban seni karawitan Dusun Banaran pimpinan Kromo Rejo. Penampilan pertama Kethek Ogleng tahun 1962
hasil kolaborasi ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Materi selanjutnya, asal mula gerakan tari Ketek Ogleng. Gerakan lincah kera menginspirasi Soetiman ketika mencari kayu bakar di alam bebas. Tahun 1962, Soetiman berlatih keras dengan ilmu bela diri dan tenaga dalamnya, berhasil membuat gerakan akrobatik yang secara nalar tidak akan mampu dilakukan oleh manusia yang tidak terlatih. Soetiman menciptakan gerakan tari ini berbeda sama sekali dengan tarian keraton. Unsur utama dari tari Ketek Ogleng adalah kelincahan gerakan pemain yang disebut dengan ogleng. Ogleng merupakan penari laki-laki yang pakaian dan perlengkapannya menyerupai kera atau disebut dengan ketek. Tari Ketek Ogleng tidak dipengaruhi oleh sosok Hanuman dalam Ramayana maupun epos-epos yang lain tentang kera. Materi berikutnya, Ketek Ogleng sebagai seni tari pertunjukan. Tari Ketek Ogleng menyesuaikan dengan zaman. Pengelolaan unsur keindahannya bersifat stilatif dan distoratif. Gerakan stilatif adalah gerakan yang telah mengalami proses pengulangan. Sedangkan gerakan distoratif adalah gerakan yang telah mengalami perubahan dari gerakan aslinya. Perubahan tari Ketek Ogleng klasik terjadi tahun 1970-an yang biasanya mendapatkan kombinasi yakni unsur cerita Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Kemudian lahirlah gerak tari murni dan gerak tari maknawi. Gerak tari murni adalah gerak yang terdapat gerakan artistik dan tidak menggambarkan sesuatu. Adapun gerakan maknawi adalah gerak tari Ketek Ogleng yang mengandung maksud tertentu. Perkembangannya masa kini ada dua versi, yaitu klasik dengan penampilannya 7 menit dan versi sendera tari 40 menit. Materi berikutnya, Ketek Ogleng sebagai seni milik rakyat Pacitan. Sebagai tari rakyat, seni Ketek Ogleng banyak menggunakan imitatif dan ekspresif, menirukan gerakan atau kegiatan kera di alam bebas. Kekuatan kaki seorang penari dengan melakukan kaki jinjit dengan pangkal kaki diangkat dengan tumpuan ujung kaki menjadi ciri khas dari tari Ketek Ogleng. Tari Ketek Ogleng yang disebut dengan tari Trisik ini berasal dari Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Elemen atau unsur yang penting dalam tari Ketek Ogleng meliputi gerak tari, level atau tingkat gerakan, waktu untuk tempo gerak, ritme, dan tenaga. Materi berikutnya, gerakan glendrong. Dalam seni Ketek Ogleng, glendrong merupakan salah satu bagian gerakan yang melengkapi pertunjukan seni Ketek Ogleng. Glendrong Ketek Ogleng Soetiman biasa dilakukan 17 atau 20 gerakan pembuka dari Ketek Ogleng. Untuk lama tarian kurang lebih 1 menit. Ketek Ogleng yang ditampilkan tidak hanya gerakan glendrong saja. Glendrong hanya memerlukan 1/6 waktu dari waktu tari Ketek Ogleng. Berikut merupakan contoh gerakan pertama glendrong Ketek Ogleng. Gerakan ini sebagai pembuka dalam seni pertunjukan. Posisi kaki kiri di depan,
Kaki kanan dengan tumpuan lutut kiri, dengan kelima jari kaki bertumpu pada lantai. Kepala tertuju pada bagian ke depan. Nilai kearifan Ketek Ogleng Pacitan. Nilai kearifan lokal terlihat jelas dalam 6 gerakan yang disajikan dalam pementasan Ketek Ogleng klasik dengan waktu 7-8 menit. Selain itu, juga terlihat dalam Ketek Ogleng kontemporer dengan semi sandera tari dengan waktu 15 menit. Tari Ketek Ogleng sebagai perwujudan dari gerakan lincah kera di alam bebas dengan kesederhanaan pakaian panggung, atribut lain menjadi pembeda. Sebagai kreasi rakyat biasa, pakaian pada awalnya terbuat dari karung goni dan atraksi dilakukan tanpa alat bantu apapun. Materi berikutnya, 6 gerakan dasar Ketek Ogleng. 6 gerakan pokok ini meliputi 1. Koprol berguling dan akrobatik. 2. Duduk termenung menyerupai duduknya kera. 3. Berjalan seperti jalannya kera dengan posisi tangan dan kaki menapak di tanah dengan posisi badan membungkuk dengan tatapan mengarah ke depan. 4. Gerakan dengan posisi berjalan dengan kaki dan tangan menyentuh di tanah bermain dengan penonton. 5. Gerakan menjahili penonton dengan maksud untuk berinteraksi. 6. Gerakan jika telah mendapatkan hadiah dari penonton berupa makanan ataupun bentuk lainnya dibawa ke rumah dengan gerakan mirip kera atau monyet. Dalam salindia berikut merupakan contoh gerakan dasar 1. Gerakan ini mencerminkan awal memasuki kehidupan dunia untuk menjalani ujian yang menentukan keberhasilan dunia maupun akhir. Materi yang terakhir adalah gerakan klasik. Gerakan dalam tari Ketek Ogleng dapat dilakukan selang-seling atau tidak selalu berurutan. Penyebabnya gerakan tari ini meniru gerak kera di hutan yang terkesan spontanitas. Dalam gerak klasik terdapat 25 gerakan dalam tari Ketek Ogleng. Gerakannya adalah gerakan nyekiting, gerakan terecetan, gerakan jengkang dan ngadeg, gerakan jengkang dan dengak disertai jimpitan. Selain itu masih banyak lagi. Berikut ini merupakan contoh gerakan klasik Ketek Ogleng. Gerakan kedua dengan tangan nyekiting. Ruas ibu jari bersinggungan dengan ruas jari tengah paling depan. Jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah menggenggam dengan gerakan ke kiri ke kanan. Melangkah jinjit ke kanan ke kiri cepat dengan kepala godek atau gilek. Sekian, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.